Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Putri Solihah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video dari Matkul Ulumul Quran yang berjudul tentang Al-Quran yang didoseni oleh Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai MPDI. Yang pertama, makna dan pengertian Al-Quran. Para ulama dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Berikut adalah beberapa pendapat tersebut. Yang pertama, yaitu menurut Al-Hiyani, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il yaitu qoro'a yang artinya membaca dengan perubahan bentuk tasrif yaitu qoro'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menurut Az-Zujjaj. Kata Al-Quran itu kata sifat dari Al-Qur'a yang sewajan atau seimbang dengan kata fu'lana yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan bentuk istiqoq dari kata apapun. Dan dari sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci yang sebelumnya memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya nama kitab suci sebelumnya, yaitu kitab Zabur yang dikirimkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang dikirimkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang selanjutnya yaitu menurut istilah. Di sini juga terdapat beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Syekh Muhammad Khudaribek. Dalam kitabnya Tarikh At-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Khudaribek mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam shaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua yaitu menurut Subhi Sholih, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu yang ketiga menurut Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad Abdul mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian Al-Quran sebagai berikut. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang lain yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dan yang terakhir, menurut para ulama usul fikih, Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mengandung mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan, yang diturunkan kepada para penutup Nabi dan Rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah dan dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka ada hal penting yang menjadi faktor karakteristik Al-Quran, yaitu yang pertama yaitu Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan malaikat Jibril. Beliau hanyalah menyampaikan wahyu dari Allah, bukan sabda Nabi Muhammad. Beliau hanya menerima wahyu dari Allah, dan bukan perkataan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban mengamalkannya. Yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran, tapi memiliki nama lain, yaitu Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua yaitu kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketiga itu kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Maka dalam sepanjang sejarah umat manusia sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang, tidak seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individual maupun secara kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya surat atau ayat. Lalu yang keempat, direwatkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diterima dan direwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Perewayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita. Lalu yang terakhir, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Quran yang dianggap sebagai ibadah, sekalipun membacanya tidak tahu maknanya. Apalagi jika ia mengetahui makna ayat ataupun surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Yang selanjutnya yaitu nama dan sifat Al-Quran. Yang pertama, nama-nama lain dari Al-Quran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Artinya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 9. Dua yaitu Alkitab. Artinya, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Itu terdapat di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 10. Yang ketiga yaitu Al-Furqan, artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Itu terdapat di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Lalu yang keempat yaitu Az-Zikr, artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itu terdapat di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan yang terakhir yaitu At-Tanzil, artinya dan Al-Quran ini atau Tanzil yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Itu terdapat di Quran Surat Al-Asyura ayat 192. Lalu yang kedua yaitu sifat-sifat Al-Quran. Allah telah melukiskan Al-Quran dengan beberapa sifat, diantaranya yaitu sebagai berikut. Sifat-sifat tersebut diantaranya yaitu nur artinya cahaya, huda artinya petunjuk, syifa artinya obat, rahmah artinya rahmah, mau'idhah artinya nasihat, mubin artinya yang menerangkan, mubarak artinya yang diberkati, busyra artinya kabar gembira, aziz artinya yang mulia, majid yang dihormati, basyar pembawa kabar gembira, dan yang terakhir nazar artinya pembawa peringatan.
Karakteristik yang pertama yaitu Al-Quran adalah kitab ilahi. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat. Yang keempat, yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan pemahamannya. Yang kelima, yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Yang keenam, Al-Quran adalah kitab suci di seluruh zaman. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya yaitu perbedaan hadis nabawi dan hadis qudsi. Hadis nabawi yaitu hadis yang baru dalam arti bahasa lawan, yaitu qadim atau lama. Perbedaannya yaitu hadis nabawi adalah hadis Nabi yang berupa perkataan, hadis Nabi yang berupa perbuatan, lalu hadis Nabi yang berupa persetujuan, dan hadis Nabi yang berupa sifat. Sedangkan hadis qudsi yaitu lafadz qudsi dinisbatkan sebagai kata quds. Nisbat ini mengesankan rasa hormat karena materi kata itu menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam arti bahasa. Maka kata qudsi berarti menyucikan kepada Allah. Yang pertama, perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi dari segi bahasa dan maknanya yaitu sebagai berikut. Al-Quran, bahasa dan maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahasanya itu dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis nabawi itu bahasa dan maknanya dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi dari segi penyentuhannya adalah Al-Quran itu haram disentuh oleh orang yang berhadas, sedangkan hadis qudsi dan hadis nabawi itu boleh disentuh oleh orang yang berhadas karena itu adalah hadis. Nah, itulah tadi sedikit video tentang pembahasan Al-Quran, yaitu tentang nama-nama Al-Quran, lalu karakteristik Al-Quran, sifat-sifat Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dan di sini saya Dinda Putri Solihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.